Pemirsa, perjanjian batu tulis Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto seolah mewarnai dinamika baru komunikasi politik PDIP Gerindra. Pasang surut hubungan keduanya pun menghiasi perpolitikan Indonesia. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, namun dinamika dan konsolidasi politik semakin nyata. Akankah Prabowo puan bersama di Pilpres 2024 mendatang? Bagaimana tentunya peluang elektabilitasnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Catra Politika. Terima kasih Mas Toto telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Mas Toto, kita lihat ini di mana 12 tahun lamanya perjanjian batu tulis ini membeku, tapi kita lihat keadaan menghangat saat ini antara PDIP dan Gerindra. Menurut Anda seperti apa yang terjadi saat ini antara PDIP dan Gerindra? Ya, kalau dilihat dari posisi politik terakhir, sebetulnya kan memang tidak lagi dalam posisi berhadapan-hadapan ya. Artinya Gerindra sudah tidak lagi dalam posisi berseberangan, tidak menjadi oposisi, masuk ke dalam barisan, bahkan menjadi bagian dari kabinet dari pemerintahan Jokowi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian misalnya ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa mereka akan berkoalisi? Saya pikir agak sulit ya memastikan hal tersebut karena balik lagi pengalaman politik memperlihatkan tidak ada yang pasti dan perjanjian batu tulis itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah modal untuk menerka apakah partai akan berkoalisi atau tidak. Jelas di 2000 perjanjian batu tulis itu berlakunya harusnya untuk 2014 dan jelas itu dilanggar karena faktor politik. Yang kedua juga jadi pertanyaan, kalau kemudian PDI Perjuangan mau memajukan sosok Prabowo, pertanyaan terbesarnya kan adalah apa untungnya buat PDI Perjuangan? Karena secara elektoral, PDI Perjuangan dalam survei itu jauh lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan Gerindra. Artinya betul-betul seperti memposisikan dirinya ada di bawah Gerindra. Jadi saya pikir dalam analisis yang lebih realistis, saya lebih melihat kemungkinan PDI Perjuangan akan tetap memajukan capres sendiri. Perhitungannya apa? Sederhana, ingin berkuasa kembali. Dan alasan memang secara elektoral PDI Perjuangan dengan suara yang lebih tinggi itu lebih berhak untuk mendapatkan posisi nomor 1. Oke, baik. Walaupun kita lihat sekarang nama-nama itu dilontarkan antara Puan dan Prabowo seperti itu. Bahkan kita Catra Politika juga mengeluarkan survei di Maret lalu sebenarnya ada tiga parpol sebenarnya yang cukup besar, yaitu PDIP, Gerindra, dan PKB. Dua partai ini kan termasuk dua partai besar sebenarnya. Kalau mereka bersatu, apakah memang ada sesuatu di baliknya? Ya, artinya memang tiga partai, kita bicara dua terbesar lah ya, Gerindra dengan PDIP punya peluang untuk masing-masing memajukan capres sendiri. Tadi yang saya jelaskan itu kan adalah bagaimana logika sebuah partai yang ada di posisi nomor 1 misalnya mau mengalah di Pilpres hanya menyalonkan cawapresnya misalnya. Itu agak sulit, biasanya ego itu bisa diselesaikan logikanya dengan kompromi gitu ya. Masing-masing pasti ingin menjadi presiden, karena kita tahu loh, menjadi wapres itu hanya menjadi ban serep dalam sistem presidensial. Tetapi ada hal yang lebih menarik secara spesifik kalau kita coba melihat dari kacamata internal PDI Perjuangan. Kalau kita lihat bagaimana sosok Mbak Puan misalnya dalam survei-survei yang ada, memang agak sulit untuk dipaksakan menjadi nomor 1. Walaupun misalnya ego partai ini harusnya menempatkan capres dan cawapres. Kalau dibandingkan dengan Prabowo, tentu saja yang lebih berhak menjadi capres adalah Prabowo secara elektoral. Berbeda situasinya kalau kemudian dimajukan adalah sosok yang elektabilitasnya tinggi, seperti Ganjar misalnya. PDI Perjuangan itu mungkin bisa memiliki peluang untuk mengalahkan Prabowo sekalipun, misalnya apabila harus kemudian berkompetisi. Nah, masuk lagi ke pertanyaan yang lebih sensitif. Tetapi kan ada variabel darah biru di sini. Tidak serta-merta kan hanya faktor survei yang akan menempatkan kader mana yang dianggap akan maju menjadi capres. Dan disinilah menurut saya segi pertarungan yang menarik, bagaimana seorang Megawati akan cincin-cincinannya, apakah akan mendahulukan faktor elektabilitas untuk kemenangan partai atau faktor darah biru. Tapi saya melihat apakah ini pertama kalinya PDIP mengalami polemik seperti ini? Tidak. 2014 situasi jauh lebih pelik. Pertanyaannya saat itu adalah Ibu Mega sendiri yang akan maju atau kader bernama Jokowi. Dan kita lihat itu agak mengagetkan buat sebagian internal PDI Perjuangan ya, ternyata Ibu Mega sendiri bahkan menempatkan dirinya harus mengalah demi kemenangan yang mereka dapatkan dengan mengusung saat itu Gubernur DKI Joko Widodo
dan terbukti berbunga manis mereka memenangkan pertarungan 2014. Oke, baik Mas Chandra, baik kita akan lihat juga apakah mungkin kejadian 2014 akan berulang di 2024. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.